Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam majelis yang mulia ini. Mungkin majelis ini penuh berkah, mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa dipanjangkan umur dalam kebaikan, senantiasa diberikan kesehatan untuk dimudahkan dalam ibadah, dan mudah-mudahan kita senantiasa diberikan keistiqomahan. Nggih, kali ini kita mengkaji kembali surat Yasin ayat 41 sampai 47. Monggo Pak Aris dibaca ayat yang ada. Second out. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. Baik, dibacakan artinya. Dan suatu tanda kebesaran Allah bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam kapal yang penuh muatan. Dan kami ciptakan juga untuk mereka angkutan lain seperti apa yang mereka kendarai. Dan jika kami menghendaki, kami tenggelamkan mereka, maka tidak ada penolong bagi mereka dan tidak pula mereka diselamatkan. Melainkan kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai waktu tertentu. Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu di dunia dan azab yang akan datang akhirat, agar kamu mendapat rahmat. Dan setiap kali suatu tanda dari tanda-tanda kebesaran Tuhan datang kepada mereka, mereka selalu berpaling darinya. Dan apabila dikatakan kepada mereka, infakkanlah sebagian rezeki yang diberikan Allah kepadamu, orang-orang yang kafir itu berkata kepada orang yang beriman, apakah pantas kami memberi makan kepada orang-orang yang jika Allah menghendaki, Dia akan memberinya makan? Kamu benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Baik, kita lihat kembali surat Yasin ayat 41 sampai 47. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil mashhun. Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah kami
angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkabun. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu. Wa inna sya' nugrikuhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka pula, maka tiadalah bagi mereka seorang penolong pun, dan tidak pula ada yang bisa menyelamatkan mereka. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Tapi kami yang menyelamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika. Nah, sekarang kita lihat ayat 41 sampai 45. Sebagaimana diterangkan pada pertemuan sebelumnya, awalnya Allah itu memberikan kita nikmat, kita masih diberikan kemudahan. Kalau ada yang berada di lautan, bisa numpak kapal, bisa menaiki kapal dengan berbagai macam kemudahan. Kemudian ketika itu Allah Subhanahu wa taala uji, wa khalaqna lahum mim mislihi ma yarkamun, dan Allah itu ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu juga. Lalu di ujiannya adalah wa inna sya' nughriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadhun. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami akan tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka seorang penolong pun, dan tidak pula ada yang bisa menyelamatkan mereka. Nah, tentang sekarang kita masuk ayat 43. Kita bisa lihat di sini yang pertama, wa inna sya' nughriquhum. Jika Allah mau, Allah akan tenggelamkan mereka. Berarti di sini patut dipahami, kita mau berbuat apapun, ingin berlayar di lautan, karena di sini ceritakan kita ingin berlayar di lautan. Kalau Allah punya keinginan, Allah itu kehendaki kita akan ditenggelamkan, maka pasti kita akan tenggelam. Maka di sini berjalanlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang menang. Kita mau bekerja seharian penuh dari jam 7 pagi sampai jam 4 sore. Kalau Allah kehendaki kita dapat rizki, kita dapat rizki. Namun kalau Allah kehendaki di tengah-tengah kita kerja, kita jatuh sakit, akhirnya nggak bisa kerja ketika itu, maka tidak mungkin ada yang bisa menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan yang pertama di sini kita simpulkan, kehendak Allah itu pasti akan menang, mengalahkan keinginan dari makhluk, mengalahkan keinginan dari manusia. Bapak, ibu-ibu sudah berusaha keras didik anaknya dengan baik. Namun Allah Subhanahu wa taala kehendaki, kita ingin anak kita misalnya masuk PNS. Namun Allah kehendaki lain, dia nggak cocok jadi PNS. Ya sudahlah, dia masuk kepolisian misalnya, jadi seorang polisi. Kita mau paksakan pun bagaimanapun kehendak kita, keinginan kita, kalau Allah tentukan nasibnya itu adalah jadi polisi misalnya, maka dipaksakan jadi PNS pun juga tidak bisa. Kehendak Allah pasti akan menang. Sama seperti tadi kita berjalan di lautan, kita berlayar, Allah kehendaki itu akan tenggelam, maka akan tenggelam. Tidak ada yang mungkin menolak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya juga dengan musibah. Ada seorang ibu yang sudah berbulan-bulan dalam keadaan hamil. Sampai pada bulan ke-7, atas kehendak Allah akhirnya keguguran.
Atas kehendak Allah akhirnya keguguran. Ini masuk takdir atau tidak? Ini masuk takdir. Allah yang tentukan. Dia mau usaha apapun, mau berobat dengan cara apapun, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan ini gagal, ini gugur, kandungannya itu gugur, maka tidak ada yang bisa mengelak. Maka para ulama itu katakan, masyaallahu kana wa man lam yasha lam yakun. Apa saja yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi. Besok hujan ya hujan, nggak mungkin ada yang bisa nolak. Apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Kalau besok nanti hujan turun, kalau memang Allah tidak turunkan hujan, tidak akan hujan itu turun. Semuanya tergantung pada kehendak, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dapat simpulkan dari ayat ini, wa inna syanugriquhum fala sarikha lahum wa lahum yunqadun. Coba lihat, jika Allah mengendaki kita itu tenggelam, maka tidak ada yang dapat menolong dan tidak ada pula yang dapat menyelamatkan. Berarti kalau kita kena musibah, kalau kita kena musibah, sudah dicatat besok pagi musibahnya A seperti ini. Saya nggak usah sebutkan nanti, jangan-jangan nanti terjadi kayak gitu. Ya. Sudah ditentukan besok dapat musibah ini. Allah sudah tentukan ini. Ingat, ilmu Allah itu sudah dulu ada, takdir kita itu sudah dulu ada. Tidak mungkin kita berbuat baru Allah itu baru tahu ketika itu. Ini sudah dari dulu itu ada. Yaitu 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita itu sudah ada. Besok gajinya tanggal 1 itu berapa Allah sudah tahu. Besok awal bulan itu sehat atau sakit Allah juga sudah tahu. Besok hasil panennya itu seperti apa Allah juga sudah tahu. Dicatat 50.000 sebelum penciptaan langit dan bumi. Maka kalau Allah itu timpakan pada kita musibah, fala sarikha lahum, maka tidak ada yang bisa menantang musibah tadi. Tidak bisa ada yang menyelamatkan kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ditentukan ini musibahnya seperti ini, maka tidak ada yang bisa menghalangi musibah itu datang. Sama halnya kita mau buat hajatan besar, buat acara mantenan untuk anak kita. Kita sudah sewa pawang yang pakar sekali. Mudah-mudahan besok itu nggak turun hujan. Ini pawang hujannya ini disewa, diminta 10 orang langsung yang pakar semuanya turun. Kalau Allah kehendaki besok acaranya turun hujan, 10 pawang pun yang ahli, 1000 pawang pun yang ahli, tidak ada yang bisa menghalangi hujan ini turun. Hujan tetap akan turun. Maka percuma melawan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kepiye kalau hujan besok turun misalnya, besok ada hajatan, ya sudah pasrah. Sebenarnya dengan banyak-banyak doa tanpa ngundang pawang pun, kalau kita minta doa pada Allah, ya Allah lancarkanlah besok. Kalau memang besok itu hujan, lancarkanlah ya Allah. Yang hujannya mudah-mudahan gerimis, sehingga jalannya acara itu bisa sampai rampung dengan selamat. Kita minta seperti itu, kemudahan saja dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka rajin-rajin berdoa seperti ini. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah tidak ada kemudahan kecuali yang engkau buat mudah. Wa anta taj'alul hazna, ya Allah engkaulah yang jika engkau itu berkehendak yang sedih itu engkau itu hilangkan, maka pasti itu akan hilang. Maka kemudian itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau musibah itu Allah juga tentukan, maka kalau kita ingin datang kemudahan, mintalah semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kalau urusan kita mudah,
jalan dari rumah, berkendaraan sampai ke kantor. Ada yang tadi berlayar, numpak kapal, selamat dari pelabuhan A di Semarang sampai pelabuhan di Kalimantan tujuannya. Selamatnya kita ketika di perjalanan, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah katakan setelah itu illa rahmatan minna. Itu bisa selamat karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau kita selamat, urusan apapun itu diselamatkan, urusan apapun dimudahkan, itu adalah nikmat yang sangat-sangat besar. Kita nandur. Ini sudah sibuk nandur apa belum ini? Nah, sebagian ada yang sudah nandur. Ya, masa tanamnya itu berapa bulan sampai panen? Berapa bulan Pak Camat? Pak Camat berapa bulan? Pak Camat nandur juga? 3 bulan ya. 3 bulan. Dari awal nandur sampai panen kita berhasil. Ini berjalan mulus, berjalan lancar. Ini berarti jadi suatu nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti ini saja nikmat besar loh. Coba kalau di tengah-tengah ini belum waktunya panen, ternyata hujan itu enggak turun-turun. Ya, sudah ditanduri tadi cuma 1 bulan, 2 bulan akhirnya kering. Kira-kira apa yang kita rasakan? Sedih enggak? Sedih. Maka kalau Allah itu mudahkan sampai panen besar, maka ini adalah suatu nikmat yang patut bapak-bapak dan ibu-ibu itu syukuri. Dan rajin syukuri nikmat tadi itu dengan banyak-banyak ibadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan, ayat ini juga menunjukkan Allah memiliki sifat rahmat. Allah memiliki sifat rahmat atau kasih sayang. Dan sifat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ada rahmat yang sifatnya itu umum. Ada rahmat yang sifatnya itu khusus. Maka ketika kita membaca surat Al-Fatihah, di ayat disebutkan Ar-Rahman-Nir-Rahim. Ar-Rahman itu kata para ulama, Ar-Rahman yaitu Allah memiliki sifat rahmat yang umum. Sedangkan Ar-Rahim, Allah itu memiliki sifat rahmat yang khusus. Saya ulang, Ar-Rahman itu Allah memiliki sifat rahmat yang umum. Kepada siapa saja Allah berikan rahmat, berikan kasih sayangnya. Sampai orang kafir pun diberikan rahmat. Sampai orang gak sholat pun diberikan rahmat. Sampai orang yang gak pernah ke masjid, gak pernah ngaji pun juga tetap dapat rezeki, tetap dapat rahmat. Seandainya Allah mau timbang-timbang, yang gak sholat gak usah dikasih makan, maka banyak yang mati saat ini. Seandainya rahmat Allah itu tidak luas kepada siapa saja, ya masih mikir-mikir, Allah timbang-timbang, ya sudahlah yang nggak pernah pergi ke masjid itu jatuh miskin saja. Berarti semua warga Gunung Kidul itu jatuh miskin lagi semuanya. Kalau seandainya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu nimbang-nimbang, wah ini yang jadi rajin ngaji, ya itu nanti yang diberi rezeki, yang malas ngaji nggak diberi rezeki, berarti yang datang pengajian ini semuanya jadi wong sugih. Namun ternyata Allah memberikan rahmat, ada yang diberikan kepada orang muslim, orang beriman, ada yang diberikan kepada orang kafir juga yang malas ibadah. Rahmat Allah itu begitu luas seperti itu. Maka harusnya orang yang gak sholat itu sadar. Coba saya ini kok gak ibadah, kok masih dapat rezekinya lancar terus. Kan harusnya mikir nggih. Kan harusnya mikir, wah kok ini rezekiku lancar, kok usahaku lancar terus, kok bisnisku itu sukses, tapi namun kok aku iki ora sholat, ora tau nang masjid, ora tau ngaji.
Malah orang yang rajin ngaji, yang rajin di masjid, malah punya banyak utang, hidupnya susah terus. Ya. Jadi ingat, rahmat itu Allah berikan bukan nimbang-nimbang, lihat ini orang beriman, orang kafir. Semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat. Masya Allah, rahmat Allah begitu luas sekali kepada kita sekalian. Tidak pilih-pilih kasih loh. Orang yang jelek sekalipun tetap diberi. Orang yang sangat-sangat durhaka sekalipun pada Allah tetap diberi. Orang yang rajin ibadah pun juga diberinya sama. Maka ingat, kita dapat ambil pelajaran kalau rahmat untuk setiap orang, berarti standar kita diberi rizki itu bukan standarnya kita rajin ibadah ataukah bukan. Sekali lagi nggih, kita diberi rizki itu bukan standarnya kita rajin ibadah ataukah bukan. Bisa jadi orang itu sugih, itu malah jadi orang yang suka maksiat pada Allah. Bisa jadi orangnya super kaya, punya mobil 5, orang yang paling maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Fir'aun. Contohnya lagi Qarun. Contohnya lagi Haman. 3 orang ini pembesar orang kafir di masa silam, semuanya jadi orang yang durhaka. Namun lihat, semuanya jadi wong sugih loh. Iya dah? Semua jadi wong sugih itu. Qarun itu tanda kayanya coba, kaya hartanya, itu para ulama katakan simpanan hartanya itu untuk buka lemarinya, gemboknya itu mesti diangkat oleh banyak orang. Gemboknya loh ini belum isinya. Jadi buka kuncinya, gemboknya itu harus diangkat 10 orang, itu baru ngangkat gemboknya itu. Belum lagi lihat isi dalamnya itu seberapa banyaknya isi hartanya dalamnya itu coba. Makanya Qarun disebut Qarun seperti itu. Sehingga kalau kita punya harta peninggalan, temukan di Gunung Kidul pun tetap masih bawa nama-nama Qarun. Tetap disebut harta karun. Padahal Qarun pun, ke Warak pun gak pernah, ke Gunung Kidul pun gak pernah mampir. Namun setiap harta yang ditemui banyak, ada emas ditemukan, tersimpan lama, tetap disebut harta karun. Itu sebutan saja. Tanda dia itu sangat-sangat kaya sekali. Namun dia orang yang durhaka. Ya, jadi standar orang itu ya diberikan rizki yang banyak, belum tentu dia itu orang yang baik. Belum tentu dia itu orang yang paling beriman. Belum tentu dia orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fajr menyebutkan kisah, ada di situ kaum Ad, ada di situ kaum Samud, ada di situ disebutkan Fir'aun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Yaitu manusia ketika dia itu mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, rizkinya banyak, jadi wong sugih, dia nganggap bahwasanya dirinya yang paling mulia. Fir'aun itu nganggap dirinya itu yang paling mulia. Wa amal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Namun ketika rizkinya itu disempitkan, dia katakan pada Allah, ya Allah, engkau ini benar-benar menghinakan saya, kok saya jadi orang yang paling miskin seperti ini. Sebelumnya itu dikisahkan tentang Fir'aun. Maka maksud ayat ini adalah, lihat kayak Fir'aun itu kaya raya, itu belum tentu menunjukkan dia itu orang yang mulia. Bahkan Fir'aun untuk orang yang paling durhaka, paling dibenci, paling tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka standarnya sekali lagi, kita kaya, kita miskin, itu bukan berarti Allah tidak senang pada kita. Namun yang diberikan kekayaan itu ujian bagi dia. Seandainya dia dibuat jadi miskin, seandainya orang-orang kaya itu dibuat jadi miskin, bisa nangis. Coba sekarang wong sugih ini ya, disuruh makannya seperti yang dimakan oleh orang-orang miskin. Nggak pantas untuk dia ketika itu. Maka Allah uji dia dengan diberikan kekayaan. Itu ujian. Sama dengan orang miskin. Orang miskin kalau Allah takdirkan dia jadi kaya, malah bisa jadi sombong. Maka Allah tetapkan dia jadi miskin. Ada sisi baiknya. Jadi jangan lihat susahnya atau wah aku kok punya utang kok semene.
padahal nggak punya apa-apa. Jangan. Tugas kita untuk bersabar, tugas kita untuk pahami bahwasanya takdir Allah ada yang baik di balik itu semuanya. Jangan sampai kita memprotes sampai tidak suka terhadap takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari ayat ini, illa rahmatan minna wa mata'an ilahin. Kecuali karena rahmat Allah, Allah selamatkan dia sampai pada waktu tertentu. Maka faedah yang bisa kita ambil para jamaah sekalian, musibah kadang awalnya itu berat, mencapai titik klimaks, mencapai titik puncak. Namun ingat, kalau musibah ini sudah terasa berat, pasti nanti ada endingnya. Nanti turun, jadi mudah, jadi mudah, jadi mudah. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan juga, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan. Ada pelajaran penting dari ayat ini. Lihat ayat ini Allah ulangi 2 kali. Fa inna ma'al usri yusra. Diulang lagi, inna ma'al usri yusra. Diulang 2 kali. Ayat Al-Quran kalau diulang seperti ini punya makna yang besar sekali loh. Para ulama katakan, usri itu artinya kesulitan. Kesulitan pada penyebutan pertama itu digunakan alif lam. Ada alif lamnya di depan. Al-usri yang kedua digunakan juga alif lam. Kata para ulama pakar bahasa Arab, kesulitan yang pertama dan kedua itu sama. Berarti kesulitan itu cuma satu. Kemudian yusra. Yusra ini tidak menggunakan alif lam. Yusron. Ayat yang kedua juga sama. Yusron juga. Maka para ulama katakan yusron itu artinya kemudahan. Kemudahan yang pertama dengan kemudahan yang kedua itu berbeda. Maka kesulitan itu kesimpulannya cuma satu. Kesulitan itu hanya satu. Kemudahan itu ada 2. Sehingga para ulama simpulkan satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Dicatat baik-baik. Satu kesulitan tidak mungkin mengalahkan 2 kemudahan. Dipampang di rumah besar-besar. Kalau memang sekarang merasa hidupnya susah. Kalau sekarang lagi sakit berat. Kalau sekarang lagi terlilit utang berat. Ditulis ini. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Surat apa? Alam Nashrah. Di ayat yang terakhir. Itu ditulis. Kemudian kesimpulannya, satu kesulitan tidak bisa mengalahkan 2 kemudahan. 2 kemudahan itu nanti akan mengalahkan satu kesulitan tadi. Jadi kesulitan cuma satu, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kemudahan itu akan berlipat-lipat loh. Kesulitan itu cuma satu. Kemudahan Allah akan buka banyak sekali. Jadi jangan cuma lihat, wah ini kok kesulitannya berat sekali. Ingat di balik itu akan datang kemudahan. Kita sekarang lagi sakit berat. Setelah itu nanti Allah kasih kesembuhan. Setelah itu ada dibukakan pintu rezeki lagi. Diberikan kemudahan yang lainnya lagi. Diberikan kemudahan lagi yang lainnya. Kemudahan itu akan datang banyak. Itu ayat 45 dan 46. Maaf, ayat 43 dan 44. Kemudian ayat 45 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza qila lahum ittaqu ma baina aydikum wa ma khalfakum la'allakum turhamun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ittaqu, takutlah kepada Allah. Takutlah kalian itu akan disiksa yang di hadapan kalian dan siksa yang akan datang. Supaya kalian itu nantinya akan mendapatkan rahmat. Maka faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, Yasin ayat 45. Yasin ayat 45.
bahwasanya kita diperintahkan untuk takut pada Allah. Takut pada siksa-siksa Allah Subhanahu wa taala, takut akan hukuman yang diperoleh di dunia maupun di akhirat. Kalau ada rasa takut seperti ini, maka kita akan sulit untuk berbuat maksiat, sulit untuk berbuat dosa, sulit untuk berbuat dosa besar, sulit untuk berbuat kesyirikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini dalam ayat 45 ini, wa idza qila lahumuttaqu. Ittaqu di sini kita biasanya terjemahkan dengan takwa. Maka takwa, sifat takwa yang paling besar itu kalau kita memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling bertakwa itu kalau dia memiliki rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala paling besar. Jadi kita makin bertakwa, disebut semakin bertakwa kalau kita makin takut pada Allah. Takut kalau meninggalkan sholat. Bukan takut rezekinya hilang. Takut meninggalkan ibadah. Bukan takut kepada juragan atau takut pada bosnya. Takut jika berbuat maksiat nanti akan mendapatkan siksaan di akhirat. Bukan takut bermaksiat karena nanti dari penilaian orang-orang nanti nilainya ini kuper, kurang pergaulan dan seterusnya. Karena kadang maksiat yang tersebar di masyarakat itu cuma karena pergaulan saja. Ada yang senang minum, kalau nggak gabung kumpul-kumpul minum, akhirnya dikatakan kurang pergaulan. Ada yang senang pasang nomor, main judi, kalau nggak ikut nanti juga disebut kurang pergaulan, kurang berbaur dengan masyarakat. Padahal ini pergaulan yang nggak benar. Maka rasa takut tadi yang membentengi kita dari berbuat maksiat. Kemudian dikatakan juga pada ayat ini, takutlah pada siksa yang ada di hadapan kalian dan juga yang ada di belakang kalian. Di sini menunjukkan bahwasanya siksa atau musibah itu datang kalau kita berbuat maksiat. Siksa atau musibah itu datang kalau kita itu berbuat maksiat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan juga pada ayat yang lainnya, ma asaba min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Sesungguhnya musibah yang menimpa kalian itu sebenarnya salah tangan kalian sendiri. Salah kalian sendiri karena berbuat maksiat. Salah kalian sendiri karena berbuat dosa. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah akan memberikan maaf dengan pemaafan yang banyak. Berarti kalau kita terus-menerus dapat musibah, solusinya banyak-banyak bertaubat. Kalau kita terus dapat musibah di dunia ini, belum lagi di akhirat, ya, maka segeralah untuk bertaubat. Sebagaimana dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan yang namanya musibah itu karena adanya dosa atau maksiat yang diperbuat. Sedangkan musibah itu bisa terangkat. Musibah itu bisa hilang kalau kita beristighfar dan bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka rajin-rajin tobat biar musibah itu diangkat. Kemudian faedah lagi dari ayat ini, dari Yasin ayat 45 ini kita dapat simpulkan, kalau kita meninggalkan maksiat, diberi kemudahan meninggalkan maksiat, diberi kemudahan meninggalkan dosa besar, maka pahamilah itu semua karena
rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kemampuan kita semata. Kita bisa meninggalkan maksiat itu semuanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tadi katakan di dalam ayat ini setelah menyebutkan tentang siksa atau hukuman tadi, la'allakum turhamun, agar kalian itu benar-benar dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir ayat 46 yang kami bahas, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dalam surat Yasin ayat 46, dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya. Yang dimaksudkan sini adalah ketika datang peringatan. Sifat orang kafir, ini pada ayat 46 di sini dijelaskan sifat orang kafir. Kalau ada nasihat, kalau ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu lari. Kalau disuruh ada peringatan, diajak untuk mengerjakan ibadah, diajak untuk mengerjakan sholat, mereka selalu menjauh. Maka orang kafir punya sifat selalu tidak mau dengar dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mau mendengar Al-Quran, tidak mau mendengar hadis, tidak mau mendengar peringatan-peringatan dari orang-orang yang memberikan dakwah. Maka kalau tiang muslim, orang muslim sendiri, kalau diberikan nasihat, diberikan peringatan saking ayat Al-Quran, diingatkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, kalau sifatnya itu tutup telinga, sifatnya itu nggak mau datang ke masjid, kelakuannya itu pokoknya menentang, kalau dinasihati seperti ini pokoknya banyak protes, maka berarti pada dirinya memiliki sifat-sifat orang kafir. Orang kafir itu sifatnya tidak mau mendengar peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal ayat-ayat itu sifatnya sangat-sangat jelas. Diperintahkan tentang sholat, penjelasannya jelas. Diperintahkan tentang zakat, penjelasannya juga jelas. Tugas kita cuma dengar, cuma manut pada perintah tadi, sami'na wa ata'na. Ketika kita mendengar perintah apapun sifat kita, pokoknya dengar, manut saja dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ayat perintahkan kita untuk jauhi maksiat, kita juga manut, pokoknya jangan dekat-dekat dengan maksiat tersebut. Maka benar-benar kita harus memperhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari ayat ini juga kita dapat simpulkan bahwasannya hati yang jelek, hati yang hitam, hati yang tertutup, sifatnya adalah selalu berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mendengar peringatan. Ayat apapun tidak mau diterima. Ini tanda hatinya itu gelap, hatinya itu rusak, hatinya itu sudah tidak bagus lagi. Maka ini bisa diperbaiki, hati ini yang rusak ini bisa diperbaiki kalau kita mau kembali mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mau datang ke pengajian, mau hadir untuk merenungkan setiap peringatan-peringatan yang disebutkan. Maka kalau hati itu dalam keadaan suram, hati itu dalam keadaan gelap tadi, solusinya cuma satu, banyak-banyak ngaji. Solusinya cuma satu, banyak-banyak ngaji, hadiri majelis-majelis pengajian, maka itu yang nanti akan membuka hati kita. Hati yang nanti itu hitam, itu akan perlahan-lahan akan jadi bening, akhirnya hitamnya tadi itu akan hilang. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayah, dijauhkan dari sifat-sifat orang yang membangkang, dijauhkan dari sifat-sifat orang yang berpaling dari ayat Allah, dan hati kita selalu dalam keadaan bersih, dijauhkan dari hati yang hitam yang sulit untuk menerima kebenaran. Wallahu a'lam bishawab. Jadi tadi ayat ke-46
pembahasan kita yang terakhir. Nanti pembahasannya kita akan lanjutkan insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum tanya jawab, wonten pengumuman. Yang pertama, malam Jumat Pon seperti biasa bagi warga Panggang sekitarnya ada pengawasan di Masjid Sudirman Panggang Ba'da Nisa besok malam. Ya, malam Jumat Pon. Kemudian Jumat Ponnya Ba'da Jumatan jam 1:30 bar Jumatan nggih wonten pengawasan di Masjid Juruk namanya apa? Pak Mariono. Mbah Muji itu minta tempatnya tetap di masjid beliau karena baru pulang saking haji. Ya pokoknya manut aja sama si Mbah. Jumat Pon. Terus yang ketiga untuk hari apa ya? Malam Sabtu waginya itu pengawasan di Waru. Jamaah Waru besok di mana? Keliling nggih? Di Burondo ya? Apa Ngurik? Ngurik. Ya, besok di pengawasan di Masjid Ngurik. Ya, malam Sabtu besok. Baik. Nggih niku mawon untuk pengumuman terakhir bagi yang belum kumpulkan data untuk sunatan massal yang kita akan adakan nanti di akhir tahun 24 Desember insya Allah rencananya, mohon segera pro takmir kumpulkan data karena malam ini malam terakhir. Bagi yang mau daftar namun belum diisi data lengkap bisa nyusul, yang penting setor nama. Ini sudah terdaftar 44 anak. Tambah satu lagi 45. Ya, bagi yang mau menyusul bisa nanti pada pengawasan bisa disetorkan data untuk sunatan massal tadi. Kemudian nanti terakhir ambil jadwal ini ya, jadwal kajian selapan keliling sama khutbah Jumat sekitar Panggang Purwosari. Lalu di sini dari penyaluran bantuan untuk masjid, renovasi masjid selama bulan September, ya nanti kita akan laporkan setiap bulan, umumkan seperti ini. Ada 9 masjid, ada Masjid An-Nur Pudak, ada Masjid Al-Hikmah Tanjung, ada Al-Muqarrabun Widoro, ada Al-Hidayat Rawono, Al-Huda Kemadang, Al-Muhajirin Pelembutan, Pelayan, Al-Huda Tileng, Giri Subo, kemudian Ukhuwah Jami'ah Wukir Sari, Baliharjo, kemudian Nurul Jannah Baliharjo, Wonosari dua-duanya. Total pengeluaran untuk renovasi ada yang renovasi total, ada yang cuma perbaikan lantai dan dinding, ada yang pembuatan kamar mandi dan tempat wudhu, ada yang atap, ada yang tempat parkir, plafon, sampai ada juga yang ingin merampungkan lantai pertama karena masjidnya itu 2 lantai. Total 9 masjid ini selama September habis 207 juta rupiah, bukan 207.000, 207 juta rupiah. Ya, itu diumumkan seperti itu. Rincian lengkapnya ada di website. Jadi biar tahu itu anggarannya kemana. Namun ini belum masuk untuk yang minta sound system, kloso, karpet, ya sound system. Nah itu belum masuk, ampli ini belum dimasukkan, itu untuk renovasi masjid saja. Nggih, monggo di antara para jamaah ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bapak satu, ibu-ibu mohon disiapkan mic-nya. Ini pertanyaan borong nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suheru dari Ngawen Gunung Kidul. Masya Allah. Jelas Paling lor. saya tidak ingin daftar sunat, tetapi ingin silaturahmi, ingin ngaji. Masya Allah. Saya tanyakan, ketika kita ngaji seperti ini alhamdulillah hati menjadi tenang, damai, aman, tentram dan damai. Tidak ingin berbuat maksiat lagi. Sepertinya itu kok kayak wes
apik banget ora pengen maksiat itu. Tapi ketika kita sudah keluar dari pengajian atau kembali di masyarakat itu kok lain lagi rasanya. Gampang kena goda gitu. Ya berarti ngaji terus, ora usah mulih wae nih, Pak. Sehingga ketika di masyarakat langsung maksiat lagi, setelah maksiat sadar itu salah nyesel, tobat, nangis, jadi soleh lagi. Tapi setelah tobat lagi beberapa waktu maksiat lagi, itu berulang kali mungkin sampai beberapa lama gitu. Nah itu bagaimana solusinya atau kiatnya supaya istiqomah di dalam kita bertaubat tersebut. Iya, Itu pertanyaan yang pertama. Iya. Yang kedua sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pengawen iki lho. Ada Bapak satu lagi? Bawah. Bapak wonten? Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah hadis diterangkan anak cucu Adam apabila meninggal dunia maka putuslah segala amalnya terkecuali 3 hal. 1, ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan yang ketiga anak yang soleh. Yang akan saya tanyakan masalah amal jariah. Apakah harta peninggalan orang tua itu termasuk harta jariah yang akhirnya nanti akan bisa memunculkan amal jariah? Mungkin itu Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ibu-ibu. Ayo. Bapak lagi. Bapak lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua tadi disampaikan tempat yang aman, saya tempatnya Trawono. Nggih. Mau bertanya, tadi membaca Al-Quran surat Yasin, setelah foto tidak ada kata-kata Allah. Padahal saya sok krungu itu ada. Setiap kali apa berhenti ya? Iya. Nggih. Yang kedua, saya juga sok krungu itu Terus? ada doa setiap berbicara pakai Al-Fatihah. Itu saya karena wong yang kurang tahu ilmu tentang agama Islam secara detail, saya kerap bingung Pak itu. Saya mau tanya seperti apa sebenarnya agar saya tidak bingung lagi. Begitu matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang ibu-ibu wonten? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo. Pengawasan malam Minggu pagi, Pak. Nanging kula niku dugi ngeradosan kok wonten sik tanglet. Arak ning ndi to, Mbah? Arak ngaji. Lah apa ana kancane ambek dina ngaji kuwi. Ya ayo karo kan ana kancane. Maju banget ya diomong wong. Bisa niku nggih pun asal kalih rekamat niku dilalanan niku di dekene kucing niku.
pas sholat didengi kucing. Ijek celek ngaji iki ya wis iso. Ya sip. Besok kan wis gede. Lek kelantung lek gede-gede kok iso gak mati. Kayak cerita apa? Ustaz kebenar. Pon. Waalaikumsalam. Ketutup suara guyu iki. Ada lagi ibu-ibu wonten? Niku setunggal malah. Saya serak tembok. Tidak tembok niku lho. Wetan. Tembok. Terus ya. Terus. Sampai suaranya ketutup. Waalaikumsalam terus. Apa yang dimaksud dengan jubah mata? Dosa mana jubah mata dan jubah mulut? Oh, gibah. Pertanyaan yang kedua, biasanya para ibu-ibu itu menjual rambutnya. Apakah rambut Didol rambutnya. Payah. dibolehkan dalam Islam menjual rambut? Pertanyaan yang ketiga, ini tentang halal dan haram. Menemukan kelapa milik orang lain kemudian untuk disantap seluruh keluarga itu halal apakah haram atau haram? Wes izin apa urung? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nemu. Baik. Niki sampun niki 7 pertanyaan. Yang pertama, kalau ngaji tenang. Seolah-olah itu di taman-taman surga seperti tenang sekali ya. Namun ketika pulang ke rumah kumat lagi. Pas ngaji, Masya Allah semangat sholat. Namun pas di rumah angel sekali dikontangi subuh misalnya. Seperti ini juga pernah dialami oleh sahabat yang namanya Hanzalah. Hanzalah itu bercerita bahwasanya dia katakan kepada Abu Bakar bahwasanya dia katakan seperti ini, nafaqah Hanzalah. Hanzalah itu sudah jadi orang munafik. Hanzalah itu sudah jadi orang munafik. Ini paham ini orang munafik itu apa maksudnya munafik? Munafik kata Hanzalah di sini maksudnya yang nampak dengan yang tidak nampak itu berbeda. Jadi kalau pas di luar, Masya Allah, wongnya ki soleh, namun pas di rumah, ya pokoknya ya ngeyelnya banyak lah ketika di rumah. Jadi ketika di luar itu nampaknya itu Masya Allah orang lihat, wah ini pokoknya wongnya ki rajin sholat, nampak soleh dan seterusnya seperti itu. Maka Hanzalah keadaannya seperti ini. Ketika dia dengan Nabi, Masya Allah semangatnya luar biasa. Tenang, rasakan ketenangan ketika berada di majelis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika pulang ke rumah, ya kembali lagi seperti dulu. Gak jadi baik, pokoknya kembali lagi lah. Tidak seperti ketika berada dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika itu Rasulullah SAW katakan kepada Hanzalah. Solusinya ini dari Nabi SAW kepada Hanzalah. Nabi katakan pada Hanzalah, kalau engkau demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian mau continue dalam beramal, ajak saja dalam beramal. Sebagaimana kalian itu ada di sisiku. Berarti kalau di sini itu ngaji, di rumah berarti dijaga juga ngaji. Kalau di sini kita kaji tafsir saking Quran, berarti di rumah juga kaji tafsir juga saking Quran. Kalau di sini kita itu banyak baca zikir, maka di rumah jaga juga seperti itu. Kata Nabi SAW,
Jaga seperti yang ada dalam majelis ini, jaga juga di rumah seperti tadi. Berarti ilmu-ilmu yang ada di sini itu diamalkan. Maka ini solusi bisa istiqomah yang pertama. Jaga amalan. Ketika kita itu ngaji beramal, ketika di rumah juga beramal. Ketika ngaji itu rajin kita itu kuasai atau pahami tafsir Al-Quran, di rumah juga berusaha seperti itu, rajin buka-buka Al-Quran seperti tadi, maka istiqomahnya itu akan terjaga. Kemudian kata Nabi SAW, kalau engkau seperti itu, maka niscaya para malaikat akan menjabat tangan kalian di tempat tidur kalian. Sambil tidur pun malaikat akan menjabat tangan kita. Lalu Nabi SAW katakan, namun Hanzalah, ingatlah, sa'atun wa sa'atun. Kata Nabi SAW, kamu jaga terus amalan tadi, namun ingat, sedikit demi sedikit. Sesaat demi sesaat. Kalau ini amalannya terasa berat, lakukan pelan-pelan. Contoh, kita mau sholat malam, bagusnya langsung 11 rakaat jaga terus tiap malam. Namun biasanya cuma sepisan saja, besok malam gak bangun lagi. Apakah dijaga ajak? Ya sudahlah, saya tolong rakaat, 3 rakaat terus jaga. Namun tiap malam itu jaga terus. Akhirnya ini amalannya jadi ajak dijaga terus rutin sampai berbulan-bulan. Padahal cuma 3 rakaat. Sholat malamnya cuma 3 rakaat saja. Maka itu maksud Nabi SAW katakan pada Hanzalah, sa'atun, sa'atun. Sedikit-sedikitlah melakukannya. Gak usah langsung keburu, banyak itu langsung diborong, enggak. Kita baca Quran, tadi lihat itu cuma 6 ayat saja kita baca. Dari ayat 41 sampai 46. Gak usah banyak-banyak. Maka kalau rutin setiap harinya itu ada ayat yang dibaca, dikaji seperti tadi. Baca Al-Quran, kemudian buka terjemahannya, pelajari baik-baik. Maka seperti itu sudah sangat-sangat bagus. Lakukan sedikit saja, 1 hari 1 ayat saja pelajari. Masya Allah, itu akan lebih menjaga iman kita, lebih menjaga keistiqomahan kita. Di samping itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang paling membantu juga adalah banyak-banyak doa. Nabi SAW itu ajarkan kepada istrinya Ummu Salamah. Nabi SAW itu ajarkan doa seperti ini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dini. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku ini di atas agamamu. Jadi banyak-banyak meminta pertolongan pada Allah. Ya Allah, matikanlah aku di atas Islam. Ya Allah, berikanlah aku keistiqomahan. Biar iman ini tetap terjaga terus. Ini yang kita butuh dalam doa. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, tentang amal jariah. Tadi yang ditanyakan, kalau orang tua meninggalkan harta, apakah bisa jadi harta jariah? Ingat, amal jariah itu banyak sekali. Ya, saya sedang mengumpulkan hadis-hadis di sini tentang amal jariah. Ini kebetulan pertanyaannya pas. Dan kemarin saya bahas ketika kajian di Karangmojo. Ya, namun itu belum rampung. Saya sedang kumpulkan hadis-hadis yang ada. Kesimpulannya kalau disebutkan oleh Imam Suyuti ada 10 amal jariah. Ada 10 amal jariah. Ini kalau bapak-bapak, ibu-ibu lakukan, pahalanya terus ngalir walaupun sudah mati. Di antaranya yang 7, ya, yang 7 di sini disebutkan oleh para ulama, simpulkan dari hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah, Nabi SAW katakan yang menemani kita nanti setelah kita mati itu ada 7. Yang pertama, ilmu yang diajarkan dan disebarkan. Walaupun sederhana saja. Ada yang bisa Quran, cuma ngulang Quran saja. Atau cuma ngulang Iqra. Cuma A, Ba, Ta, Sa. Ini sudah dihitung sebagai amal jariah.
Yang kedua, Nabi SAW katakan, wa waladan solehan tarokahu. Ada anak soleh yang dia tinggalkan ketika dia itu meninggal dunia. Anak soleh ini juga jadi modal sebagai amal jariah kita. Apalagi anak tersebut kita didik sendiri. Kita yang ngulang dia surat Al-Fatihah, kita yang ngulang dia sholat, kita yang ngajak dia ibadah, kita yang ngajak dia itu ngaji. Kita ngajak dia itu, ngajar dia berbagai macam ilmu dalam agama ini. Diamalkan semuanya. Pahalanya lebih berlipat-lipat lagi. Maka pahalanya diborong oleh orang tuanya semuanya. Yang ketiga, ada mushaf yang diwariskan pada yang lainnya, yaitu mushaf Al-Quran. Makanya seringnya kerajaan Saudi Arabia itu kalau jamaah haji itu pulang ke Indonesia, mereka biasanya memberikan hadiah, disuruh bawa pulang Al-Quran terjemahan. Yang cetak kerajaan Saudi Arabia, dibagi gratis. Kemudian yang keempat, ada masjid banahu, ada masjid yang ia bangun. Masjid di sini yang dibangun ini nggak usah dia bangun utuh. Dia bangun sumbangkan 1 bata saja. 1 bata itu harganya berapa? 1 batu bata loh. Sak semen berapa 1 semen? 1 sak semen berapa? Nah, nyumbang saja 1 sak semen saja untuk masjid. Ini ada 2000 jamaah ini hadir ini misalnya nggih. 1 orang itu 1 sak. Berarti terkumpul 2000 sak semen. Kemudian bangun masjid. Maka sumbangan-sumbangan dari 1 orang ini semuanya dihitung sebagai amal jariah. Walaupun cuma sumbangannya 1 sak semen. Atau 1 bata saja, batu bata saja dia sumbangkan. Itu sudah dinilai pahala yang jadi amal jariah pula. Kemudian yang kelima, ada rumah Ibnu Sabil yang ia bangun. Jadi dia bangun rumah, orang-orang itu singgah di situ, ada yang butuh istirahat, dia suruh istirahat di situ dengan gratis. Memang benar-benar menolong orang lain, dia bangun rumah tadi. Kemudian yang keenam, ada sungai yang dia alirkan. Ini ada sungai besar. Kemudian biar dimanfaatkan oleh penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya, dia buka jalan sehingga dengan pipa-pipa bisa ngalir ke rumah-rumah. Di sini juga para ulama contohkan bangun sumur. Dia gali sumur, kemudian sumur ini dimanfaatkan oleh orang banyak, masuk juga dalam nomor 6 ini. Termasuk juga kata para ulama sederhana. Kita cuma taruh 1 galon di masjid, terus nyumbang 1 dispenser. Ya, nyumbang 1 dispenser, ditaruh galon situ. Tiap hari nanti orang datang minum terus. Ini memberi minum pada orang lain, sama seperti orang ngalirkan sungai tadi. Dan air itu jadi kebutuhan yang sangat-sangat urgen. Ditaruh di masjid. Dispenser itu harganya berapa sih? Nggak sampai 100.000. Iya kan? Sederhana. Galon harganya berapa? Taruhlah itu 100.000. Dia taruh, ini sudah jadi amal jariah loh. Tinggal dia ganti galonnya nanti kalau habis. Airnya habis, beli lagi. Airnya habis, beli lagi. Airnya habis, beli lagi. Jadi amal jariah. Dipakai terus jadi amal jariah. Ini para ulama ini contohkan juga ada yang seperti ini. Yang biasa rajin beri seperti ini orang-orang Saudi Arabia. Mereka bangun sumur di Indonesia. Mereka juga ada yang memberikan sumbangan gratis dispenser itu diberikan kepada masjid-masjid yang butuh. Cuma ngajukan proposal saja nanti akan diberi. Saya lupa yayasannya yang sediakan di Indonesia itu mana. Kemudian yang ketujuh, yang jadi amal jariah, sedekah yang ia keluarkan dari hartanya ketika dia hidup dan ketika dia dalam keadaan sehat. Termasuk sedekah di sini juga bisa ambil dari harta orang tua. Jadi harta orang tua bisa jadi amal jariah. Misalnya Bapak Simbo ini tinggalkan harta 1 petak sawah. 1 petak sawah ini diwakafkan untuk bangun masjid. Maka jadilah hartanya tadi jadi harta yang fungsinya sebagai amal jariah. Pahalanya terus mengalir kalau terus dimanfaatkan untuk masjid. Jadi ini tuh 7, 8, 9, 10. Besok kapan-kapan baru diberitahu. Nyusul. Kemudian tadi moco surat Yasin. Biasanya didengar tadi
Wa inna sya'nugrikuhum sampai ayat terakhir baca Allah. Dilanjutkan lagi baca Allah gitu ya. Sebagian tempat seperti itu. Inilah kita berbeda dengan ajaran semacam tadi karena berusaha untuk mengikuti tuntunan Kanjeng Rasul. Rasul SAW itu baca Al-Qur'annya datar. Artinya apa? Berhenti satu ayat, berhenti, lanjut lagi ayat berikut. Tidak ada kalimat-kalimat Allah, tidak ada kalimat subhanallah, tidak ada. Maka semakin mengikuti Rasul itu semakin bagus. Semakin mengikuti ajaran Nabi SAW semakin bagus. Kita tidak buat ajaran-ajaran sendiri. Sama juga tadi, kok nggak pakai Al-Fatihah dulu? Al-Fatihah itu sudah tadi pas sholat misa, sudah baca Al-Fatihah. Ini cuma ngaji. Ya sudah langsung masuk surat ya Yasin. Tadi sudah dibuka pakai ta'awudz, sudah berlindung dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah jadi ngalap berkah yang luar biasa dengan bacaan ta'awudz. Jadi tidak mesti mulai kajian itu pakai Al-Fatihah. Kemudian untuk tadi dari simbah tadi cerita ini ya. Ya, tadi kalau berangkat pengajian ngajak yang lain itu Masya Allah itu pahalanya itu dapat 2 loh Mbah. Ya, jenengan dapat pahala ngaji sendiri, ngajak orang 10 saja. Maka ini pahalanya masing-masing dari 10 orang ini kita dapat bagian juga. Ini dapat pahala 10 misalnya 10 itu kita dapat lagi dari mereka tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Maka ngajaknya itu banyak-banyak Mbah. Ya, ngajak sak bis, orang bis, nggak apa-apa, nanti ditanggung di sini. Terus tadi sholat pas rokat kedua wonten kucing. Ya. Kalau kucing, ya intinya kucing itu, ya nggak najis, badannya itu nggak najis, jilatannya juga nggak najis. Yang najis itu cuma pipisnya, cuma teleknya saja. Kalau dia itu buang hajat, dia yang keluar itu baru dihukumi najis. Namun badannya, jilatannya juga kalau dia jilat ke air itu tidaklah najis. Pernah Abu Qatadah, seorang sahabat itu saat itu dia berwudu kemudian kucing itu datang ingin minum dari wudu dari sahabat ini. Kemudian dimiringkanlah air yang dipakai untuk wudu tadi. Akhirnya kucing tadi minum. Padahal nanti dipakai untuk wudu. Kemudian ada yang lihat dari belakang, wah ini aneh saja sahabat ini. Kok disuruh minum, dikasih minum pada kucing, kemudian dipakai wudu lagi. Kemudian dia jelaskan, Mas gini loh Mas, Mbak gini. Ini kucing, ini tidaklah najis. Dia itu cuma binatang-binatang yang suka muter keliling kita. Biasa ada di sekitar kita, maka diberikan keringanan, badannya tidak najis, jilatannya juga tidak najis. Jadi kalau sholat kemudian kucingnya itu datang jilat-jilat simbah misalnya, nggak apa-apa, lanjutkan saja. Pas lagi kita ngadeg berdiri kemudian kucingnya lompat ketika itu, sudah dipegang saja, nggak masalah. Nanti ketika mau turun, mau ruku, mau sujud dilepas gitu, bukan masalah. Sholatnya tidak jadi batal. Kecuali kalau kucingnya pas pipis, nah itu baru jadi masalah. Kemudian yang ketiga apa tadi? Banyak guyu jadi orang. Yang ketiga tadi apa? Saya simbah tadi? Apa Pak Samad? Oh ini Gus yang pertanyaan berikutnya. Tadi tentang gibah mata, gibah mulut. Gibah itu artinya rasani wong. Bisa pakai pandangan, bisa pakai mata, bisa. Pandangannya sinis ketika ada yang lewat seperti itu loh. Dia berisyarat dengan temannya. Ini pernah terjadi pada Aisyah radhiyallahu anha. Dia pakai mata cuma karena ingin rasani wong, karena ingin menggibahi orang. Ini dihukumi oleh Nabi SAW juga termasuk gibah. Kemudian jual rambut tadi, para ulama itu katakan ada barang-barang yang tidak punya nilai manfaat itu tidak boleh dijual. Barang-barang yang tidak punya nilai manfaat itu tidak boleh dijual. Tidak boleh jadi barang dagangan. Ya, tidak boleh jadi barang dagangan. Apalagi haram. Ini yang nggak ada manfaat sama sekali. Tidak boleh dijual. Maka kalau ditanya di sini rambutnya itu manfaatnya apa? Rambutnya didol tadi. Dijual tadi manfaatnya apa? Untuk jadikan apa? Wig. Wig saja nanti masalah.
Ya, padahal Nabi Allah Subhanahu wa taala itu melaknat al-musila wal mustausilah. Allah itu melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang menyambung. Jadi yang tukang dandannya itu dilaknat. Kemudian Allah itu melaknat juga wanita yang meminta supaya rambutnya itu disambung. Ya, berarti kalau dia jual ini untuk tujuan untuk dibuatkan wig tadi, berarti tidak dibolehkan. Tadi kelapa nemu di jalan tadi atau di alas misalnya, apakah boleh dimanfaatkan kalau memang tidak dicari-cari oleh orang yang punya? Pertama, ya, tidak dicari-cari lagi. Yang kedua, ini sudah nggak punya nilai. Kalau punya nilai seperti ini misalnya, kita makan bakso ini ya, ini dipanggang ya, makan bakso di Imogiri. Ada uang 10.000 ketinggalan di warung. 10.000 loh, 10.000. Bapak di sini pulang mau ngambil lagi 10.000 di sana? 10.000 loh Pak. Hah? Iya, enggak, ini mau balik lagi ke Imogiri ngambil uang 10.000 tok. Ada yang balik? Ada. Oh berarti 10.000 sudah nggak punya nilai. Ya, kalau 100.000, ya pulang balik ya kan, berarti 100.000 sudah punya nilai. Nah itu bedanya. Maka kalau kelapa tadi ini masih punya nilai dicari-cari, nggak boleh diambil. Namun kalau sudah dilepas begitu saja, oh berarti dia sudah nggak nganggap ini berharga. Sama dengan 10.000 tadi, dia nggak kejar-kejar kok. Ya, berarti 10.000 tadi bisa dimanfaatkan. Dia nggak akan cari-cari nih loh. Kecuali pas di depan pintu orang yang punya. Wah mas itu duit gitu mas. Nah beda. Namun ini kan uang panggang. Ketinggalan 10.000 di Imogiri loh. Ada yang balik? 20.000 balik nggak? 50.000? Mikir-mikir. 100.000? Baru balik kan? Iya berarti 100.000 dulu. Nah berarti yang dinilai berharga itu. Sama kita ketinggalan kalung emas misalnya, kejatuhan cincin, gelang. Nah ini kalau ini pasti nanti dicari. Nah itu yang namanya barang berharga. Jadi barang temuan itu ada dua macam. Ada yang tafih. Tafih itu artinya tidak punya nilai. Ya, silakan dimanfaatkan. Saran saya sih masukkan kotak infak lah seperti itu. Kemudian yang kedua ada barang berharga yang ini masih dicari-cari orang yang punya. Kemudian ini ada pertanyaan yang tertulis panjang. Malam Kamis depan baru bisa saya jawab insya Allah. Ini panjang sekali, ini 5 orang bertanya ini ditulis langsung. Ini kemauan untuk pengawasan malam hari ini mungkin bermanfaat. Mungkin Bapak Ibu senantiasa diberikan ketakwaan, diberikan kesehatan, diberikan umur panjang, dan terus kita istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kemauan kita tutup kalian doa kafaratul majelis. Monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.